Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama Oyong Piai TV. Sahabat YouTube, kali ini kita akan membahas tentang masalah tari piring. Tapi bukan kita memperagakan tari piring, bukan. Yang kita bicarakan hari ini adalah asal mula dari tari piring itu. Jadi banyak sahabat YouTube yang tidak tahu, ya, termasuk orang Minang sendiri mungkin, bahwasanya tari piring yang sekarang ada itu sebenarnya sudah jauh berbeda dengan apa yang sebenarnya tari piring itu dimulai, atau asal mulanya tari piring itu diciptakan. Baik sahabat YouTube, namun sebelum kita membahas asal mula tari piring dan untuk apa digunakan tari piring itu di zaman dahulu, baik kita akan menyaksikan cuplikan sebuah tari piring yang tentu saja sudah di zaman sekarang, yang biasa dilakukan buat hiburan-hiburan, pesta-pesta negari ataupun pesta-pesta kenduri dan hajatan tentunya. Baik, langsung saja kita lihat video berikut ini. Di ranah Minang, tari piring melambangkan rasa sukacita dalam menyambut pesta-pesta dalam negari Minangkabau dengan gerak-gerak nan lincah serta permainan piring dengan menyambut orang Minang bahkan Badak.
Nah, sahabat, itu tadi cuplikan tari piring yang diadakan di pesta-pesta resepsi pernikahan. Baik sahabat, sekarang kita akan membahas dari daerah manakah tari piring itu berasal. Yang pasti dari Sumatera Barat sudah pasti. Tapi dari daerah mana di Sumatera Baratnya? Nah, ini yang tidak banyak orang mengetahui. Sahabat, menurut cerita, tari piring itu berasal dari daerah Solo atau daerah Dare di Sumatera Barat. Ada yang mengatakan berasal dari Kanagarian Sanyambaka. Ada juga yang mengatakan dari Kanagarian Paninggahan. Wallahu alam. Tapi yang pasti dari daerah Solo. Sahabat, tari piring ini di Ranah Minang sudah ada semenjak abad ke-12. Artinya 800 tahun yang lalu tari piring ini sudah ada. Tapi sahabat, awal mulanya tari piring ini diciptakan bukan untuk sarana hiburan seperti sekarang yang kita saksikan. Dahulu tari piring itu diciptakan untuk mengungkapkan rasa syukur terhadap dewa-dewa, khususnya dewa padi. Karena waktu itu, zaman itu agama Islam belum masuk ke daerah Sumatera Barat. Jadi masyarakat Minangkabau waktu itu masih menganut kepercayaan animisme, ya. Maka sebagai ungkapan rasa syukur terhadap hasil panen yang melimpah, khususnya padi, maka diadakanlah upacara dengan mengadakan tari-tarian yang ada piring di tangan. Yang dahulu piring itu berisi sesajian untuk dipersembahkan kepada dewa padi atau dewa-dewa pada waktu itu. Dan sahabat, setelah agama Islam masuk ke Ranah Minang, terjadilah pergeseran. Tari piring itu yang dari awalnya sebagai sarana upacara penyembahan atau rasa syukur terhadap dewa-dewa atas hasil panen yang melimpah, mulai bergeser fungsinya atau maknanya sebagai sarana hiburan, ya, baik dalam alih-alih negari maupun dalam upacara-upacara penyambutan pesta-pesta dan penyambutan tamu-tamu pembesar-pembesar atau raja-raja di Minangkabau dahulunya. Setelah Islam masuk, maka bergantilah hal seperti itu menjadi sarana hiburan sebagai rasa sukacita terhadap suatu pesta di daerah Minangkabau. Sampai hal itu berlanjut sampai sekarang. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan sahabat. Semoga ada manfaatnya. Tentu saja informasi ini masih banyak kekurangannya. Sebagaimana pantun yang kami sampaikan, ikan baung, ikan sepat, dimasak anak baru melantai. Aku bilang seadanya yang kudapat, yang tinggal tentu buat orang yang pandai. Demikian sahabat, akhirul kalam dari kami. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.